Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, Bismillahirrahmanirrahim, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, yaitu aku memulai dengan semua nama milik Allah Ta'ala, karena lafaz nama kata tunggal yang digabungkan dengan kata yang lain sehingga mencakup semua nama-nama Allah yang maha indah. Allah adalah yang dianggap sebagai ilah, yang diibadahi dan yang berhak peribadahan hanya ditujukan kepadanya, karena dia disifati dengan sifat-sifat uluhiyah, dan sifat-sifat uluhiyah adalah sifat-sifat yang sempurna. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memiliki rahmat yang luas lagi agung, yang meliputi segala sesuatu dan mencakup semua yang hidup. Allah menetapkan rahmatnya untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya, sehingga mereka mendapatkan rahmat yang mutlak, sedangkan selain mereka maka mendapatkan sebagian kecil dari rahmat Allah. Ketahuilah, sesungguhnya termasuk kaidah yang disepakati oleh salaful ummah dan imam-imam mereka adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah serta hukum-hukum yang terkandung pada sifat-sifat Allah. Sebagai contoh, salaful ummah dan imam-imam mereka mengimani bahwa Allah Rahman Rahim, memiliki rahmat yang mana dia disifati dengannya, yang terkait dengan yang dirahmati. Karenanya semua kenikmatan-kenikmatan adalah dampak dari dampak-dampak rahmat dari Allah. Demikianlah pada semua nama-nama Allah. Dikatakan terkait nama Allah Alim, sesungguhnya Allah Alim, memiliki ilmu yang dengannya dia mengetahui segala sesuatu. Qadir, memiliki kekuasaan yang mana dia maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada suatu daya dan tidak ada suatu kekuatan pun melainkan dengan Allah
yang maha tinggi lagi maha agung. Ma taqulu sadatul ulama'u a'immatud dini radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bibaliyah. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang tersohor, orang-orang yang berilmu, yaitu imam-imam agama, mudah-mudahan Allah meridai mereka semua, terkait seseorang yang tertimpa suatu musibah. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah. Laki-laki ini mengetahui, meyakini bahwasanya apabila musibah ini terus-menerus menimpanya, maka akan merusak untuknya agamanya dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha 'an nafsihi bi kulli tariq. Padahal sungguh dia telah berusaha keras untuk menjauhkan musibah yang menimpanya dari dirinya dengan semua cara. Fama tazdadu illa tawaqqudan wa shiddah. Tetapi musibah itu semakin menjadi-jadi dan semakin mengerikan. Famal hilatu fi daf'iha, sehingga apakah cara untuk menghilangkannya? Wa mat tariqu ila kashfiha, dan apa jalan untuk melenyapkannya? Farahimallahu man a'ana mubtala. Mudah-mudahan Allah merahmati siapa saja yang memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhih. Allah senantiasa akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Terdapat keutamaan membantu sesama hamba Allah. Aftuna ma'jurin. Berilah fatwa kepada kami, mudah-mudahan kita diberi ganjaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة radhiyallahu anhu. Lalu Al-Syeikh Al-Imam Al-Alim Syekhul Islam Mufti Al-Faraq Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Imamul Madrasah Al-Jauziyah di Damaskus, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, mudah-mudahan Allah meridainya, menjawab pertanyaan ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, beliau rahimahullah ta'ala berkata, memuji Allah adalah menyanjung Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna dan dengan perbuatan-perbuatannya yang berkisar antara keutamaan dan keadilan, sehingga Allah memiliki pujian yang sempurna pada semua sisi-sisinya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala.
ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, terdapat pada Sahih Al-Bukhari dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu syifaa'a." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah menurunkan obatnya. Tetapi obat yang boleh digunakan untuk berobat adalah obat yang halal, bukan obat yang haram untuk dipakai dan digunakan untuk berobat. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, di dalam Sahih Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai mereka, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'un da'a bara'a biidznillah. Sehingga apabila obat bersesuaian dengan penyakit, maka orang yang terkena penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, pada hadis ini terdapat isyarat disunahkan berobat, dan ia adalah pendapat sahabat-sahabat kami dari ulama Asy-Syafi'iyah serta jumhur salaf dan seluruh khalaf. Al-Qadhi berkata, pada hadis-hadis ini terdapat sejumlah ilmu agama, dunia, ilmu agama dan dunia, serta keabsahan ilmu kedokteran. Bolehnya berobat secara umum, disunahkan melakukan perkara-perkara yang disebutkan pada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, dan padanya terdapat bantahan untuk orang yang mengingkari berobat dari orang-orang sufi ekstrim. Dia berkata, segala sesuatu terjadi berdasarkan qada dan qadar Allah, sehingga tidak perlu berobat. Sedangkan para ulama, hujah-hujah mereka adalah hadis-hadis ini. Mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala yang berbuat dan berobat juga termasuk takdir Allah. Ini seperti halnya perintah untuk berdoa, seperti perintah untuk memerangi orang-orang kafir, perintah untuk melindungi diri dan menjauhkan perbuatan
melemparkan tangan kepada kebinasaan, disertai bahwasanya ajal tidak akan berubah dan takdir-takdir tidak akan mundur serta tidak akan maju dari waktu-waktunya, dan mesti perkara-perkara yang ditakdirkan oleh Allah terjadi. Wallahu a'lam. Selesai perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa fi musnadil imami Ahmad min hadithi Usamah bin Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, pada musnad Imam Ahmad rahimahullah, pada hadis yang diriwayatkan Usamah bin Syarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan. Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. Alimahu man alimah. Obat ini diketahui oleh orang yang mengetahuinya. Wa jahilahu man jahilah. Dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Wa fi lafdhin, di suatu lafaz disebutkan, di suatu lafaz hadis yang lain, innallaha lam yada' da'an illa wada'a lahu shifaan au dawaan illa da'an wahida. Sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Allah meletakkan untuknya obat, kecuali satu penyakit. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, mahu, wahai Rasulullah, penyakit apa yang tidak ada obatnya itu? Qala al-haram. Rasulullah menjawab, penyakit tua. Beliau menjawab, al-haram, penyakit tua, yaitu maksudnya usia tua itu tidak bisa dikembalikan kembali kepada usia muda. Qala At-Tirmidzi, At-Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang hasan lagi sahih. Wa hadza ya'ummu adwa al-qalbi war-ruhi wal-badani wa adwiyataha. Ini mencakup semua penyakit hati, ruh dan badan serta obat-obatnya. Wa qad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jahla da'a. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kebodohan itu sebagai penyakit. Wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama, dan menjadikan obatnya adalah bertanya kepada orang-orang yang berilmu. Farawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Jabir bin Abdullah qal, Abu Dawud meriwayatkan di sunannya dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, berkata, kharajna fi safar, kita keluar di suatu perjalanan, fa asaba rajulun minna hajar, lalu ada orang di antara kita yang terkena batu. Fashajjahu fi ra'sih, batu itu melukai kepalanya. Thumma ihtalam, kemudian orang ini mimpi basah. Fasa'ala ashabah, lalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Faqala, lalu berkata, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum, apakah kalian mendapati untukku keringanan untuk bertayamum? Qalu, mereka menjawab, ma najidu laka rukhsah, kami tidak mendapati keringanan untukmu. Wa anta taqdiru 'alal ma', sementara kamu bisa menggunakan air. Faghtasal, lalu laki-laki ini mandi. Famat, lalu mati, lalu meninggal dunia. Falamma qadimna 'ala Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqal. Lalu ketika kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikabari tentang hal itu, lalu beliau bersabda, qataluh, mereka membunuhnya. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Alla sa'alu idh lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui? Fa innama syifa'ul 'ayyis su'al, karena sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba 'ala jurhihi khirqatan. Sesungguhnya cukup baginya hanya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, thumma yamsaha 'alaiha, kemudian mengusapnya, wa yaghsila sa'ira jasadi, dan dia membasuh semua badannya. Fa akhbara anna al-jahla da'un wa anna shifa'ahu as-su'al. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa kebodohan itu penyakit dan sesungguhnya obatnya adalah bertanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.